Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Salam Pancasila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat dan juga mitra berkarya bagi bangsa saya, bangsa kita, Pak Ketua Komite, Pak AKBP Suradi. Kalau saya senang panggilnya Pak Litkol, Pak Office Suradi. Office itu dari bahasa Belanda. Office itu Soekarno, Litkol. Office Urip Sumoharjo. Yang saya hormati Pak Kepala SMP 9, Mas Yudi dan Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu Guru. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat-nikmatnya sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat penting dan strategis. Mengapa penting? Karena house training ini adalah salah satu perilaku akademik yang harus dipunyai dan harus dilakukan oleh siapa saja mereka dan juga siapa saja mereka-mereka yang hidup di dunia akademik, sekolah di dunia akademik. Jadi tidak hanya kampus, tapi juga sekolah SPM di dunia akademik. Maka harus selalu melakukan in-house training untuk apa? Untuk mengevaluasi, mereview terhadap apa yang sudah dilakukan dan untuk persiapan ke depannya bisa menjadi lebih baik. Strategis karena kalau nanti apa yang dihasilkan di dalam kertas kerja IHT ini nanti akan dapat dijadikan sebagai referensi kognitif bagi Bapak Ibu Guru untuk mengaplikasikan, melaksanakan materi pelajaran disesuaikan dengan tema-tema sebagaimana yang ada dalam kurikulum Merdeka. Misalnya sekarang ini yang guru bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, maka harus dapat melakukan pengintegrasian materi pelajaran dengan tema itu, misalnya kebinekaan global, misalnya, maka bisa, karena semua guru, saya bilang begini Pak Tuhan, kalau di dalam dunia pewahyangan, maka sering saya katakan, guru ini mulia dan tidak semua orang bisa menjadi guru, karena kita sudah dicontohkan dalam dunia pewahyangan. Semua dewa itu bisa mengubah dirinya. Semar bisa menjadi Narodo, bisa menjadi apa saja. Tetapi yang tidak bisa diubah adalah Betara Guru. Ini menunjukkan bahwa guru itu grade-nya tinggi. Memang saat ini guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru ini aktor utama pembelajaran. Mengapa saya bilang gitu? Covid 2 tahun 9 bulan mengajarkan kita, anak-anak kita diajar oleh tante YouTube dan Mbak Google tidak ada hasil. Betul nggak? Yang adalah sastra matematika, sastra bahasa Inggris. Betul. Kalau kuliah di teknik, beton adalah. Padahal itu harus praktek. Oleh karena itu, karena apa? Kalau guru dan murid itu bisa face to face contact, terjadi apa yang disebut dengan attachment behavior. Tingkah laku lekat inilah yang menjadikan transformasi knowledge, transformasi milieu dan value akan terjadi. Karena apa? Karena guru adalah aktor utama. Dan mengapa menjadi aktor utama? Guru ini punya jurus sakti, bahkan bisa mengalahkan jurusnya Sun Gokong. Apa? Jurus tangan sakti. Betul ya? Iya, ini. Benny, kamu pintar. Yaudah, kamu hebat. Jack, kamu top. Kata-kata ini yang bisa membangkitkan giroh murid itu punya need of achievement di dalam memahami, menguatkan, meyakini apa yang akan dituju itu. Oleh karena itu, IHT ini penting. Sekolah yang butuh ini, saya pernah tanya, Mas, naik sekolah apa ya butuh IHT, apa butuh lokmen? Aku jawabnya gini Pak, kayak naik pasar kan boleh tidak perlu ditawa-tawakin.
meneng wae cangkeme. Lah gitu kan. Ora payu ora. Sama guru yang menukui. Ya kan gitu jawabnya. Oh iya, jadi wong nah saya itu batin. Lah wong saya wong cerdas tak kon menukui cerdas. Sama Pak. Orang itu saya pernah ditanya. Saya ini ya wong kadang-kadang selangean juga ya. Jadi orang tanya, "Pak, ada orang tanya. Yo, bisa saya kan rodok karena berdiri. Pertanyaan teologis tapi nakal. Makanya guru agama harus cerdas. Tidak harus menggunakan ayat, tapi menggunakan logika kita. Pak, ya setan itu loh Pak. Ini kan saking api gitu. Lah mungkin nek dilebokke neraka dibetul apa-apa. Wah, ngono toh. Tapi karena seorang cerdas, ini ibumu Pak. Panas enggak? Panas. Sama. Setan juga sama seperti itu. Oh, kata dia, Pak, orang Pak Joko Tenteng lo ngomong Pak Joko cerdas ya begitu. Oleh karena itu, jadi kita harus belajar. Karena sekarang ini kan guru ini bukan satu-satu berbelajar, tapi aktor Pak. Tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti perannya guru. Luar biasa. Coba misalnya SPM nggak ada gadingnya, dan nembak piye? Hanya pakai itu apa? Slide itu. Akhirnya pistol adalah kan gitu, nembak adalah kan gitu. Nah, sama juga Bapak Ibu sekalian, matematikanya diterangkan. Tidak bisa hanya dengan model itu, tidak bisa. Karena memang Tuhan itu sudah mengatur itu. Namanya ritme kehidupan itu sudah tersampaikan itu. Oleh karenanya, IHP, Lokakarya Mini, Semiloka, workshop ini adalah kegiatan akademik yang memang harus dilakukan oleh komunitas akademik yang ada di lingkup akademik, termasuk sekolah. Maka dengan juga begitu. Ini review kita sudah. SMP 9 ini kan SMP penyangga kota. Penyangga kota ini. Penyangga betul. Makanya saya pilih Pak Heri. Orang nggak raisor soal ijazah itu. Saya ini pokoknya milih kepala sekolah yang di pinggiran kota Pak. Saya bilang, ini saya nggak mau ini. Ini pintar tapi tidak cerdas. Karena Pak, ini penyangga. Iya, kalau nanti kepala sekolah yang textbook ini repot saya. Gitu ya. Kalau punya, jangan nggak iso, besok gue bendera putih, jasa bukan ada bendera putih. Gitu ya. Karena agak selengah. Tapi apa? Saya tampil Pak. Jadi saya terima kasih Pak Komite. Saya titip teman-teman saya di support karena sekolah ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang disebut dengan wawasan Yatama adalah wawasan Yatama adalah salah satu cara bagaimana sekolah memandang potensi terhadap gangguan, hambatan, tantangan. Maka keberadaan komite ini penting untuk menguatkan itu semua. Biar Bapak Ibu guru mengajar dengan tenang. Mengajar dengan tenang sehingga menghasilkan murid yang bagus. Apalagi SMP 9 adalah bubble school, sekolah penyangga. Gitu kan? Oleh karena itu saya baru hadir kali ini. Ini pun saya sudah tidak bisa berlama-lama karena saya sudah SMP 10 sampai baru ada groundbreaking dari Pak Bupati. Jadi itu pun juga muridnya dapat sudah 27. Kalau mau pindah ke SMP 10 boleh ya. Di rumah sakit Islam. Itu juga dalam rangka menjawab akses layanan pendidikan. Zonasi itu bagus pada prinsipnya. Tetapi memang karena masyarakat kita yang perlu diberikan pencerahan. Saya besok akan mau saya sampaikan zonasi is okay, tapi proporsional terbatas. Tetap harus ada batasannya, yaitu kriteria yang berjalan. Termasuk saya itu agak getol menyuarakan anak-anak guru. Jadi anak guru itu kalau sekolah harus diutamakan. Mau bapak ibu masalah anak sekolah. Itu kebijakan. Benar ya? Saya nggak mau itu. Saya jadi pendidikan itu sama anak guru. Ya tentu kita atensi. Melas ya ibu ini isu anggo seragam PSH juga ya daerah sekolah ulung gitu ya. Benar nggak? Iya lah. Saya ini bapaknya rektor SD Pak. Rektor SD ya. Pensiunan rektor SD. Ibu saya
pensiunan dosen SD kelas 1. 39 tahun ya. Bapak saya nggak bisa jadi penilik. Dulu tahun 77 bapak saya itu rektor SD, kepala SD Margabung 3 di Bojonegoro, Sidoarjo. Nggak bisa jadi penilik Pak. Kalau bapak saya ini kepala sekolah, masuk pinter Pak. Wong anak pinter masuk barang. Saya. Tapi nggak bisa lulus Mas lagi, karena ada surat kaleng. Bapak saya namanya Pak Haji Marwoto. Saudara Marwoto tidak loyal pada pemerintah karena di rumahnya ada gambar Bung Karno. Itu tapi ya luar biasa, Tuhan luar biasa. Saya dengan gambar Bung Karno, anaknya jadi pembina penilik Pak. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kita ini kadang-kadang tidak pernah mengerti maunya Tuhan seperti apa, tapi Tuhan itu sudah mengatur itu, dan saya percaya itu. Oleh karena itu, saya tentu harus saya sampaikan terima kasih saya kepada guru-guru SMP 9, karena kita masih peringkat 1 di Jawa Tengah untuk PMM-nya. Ya. Karena waktu saya masuk peringkat 31 dari 30 kabupaten kota 19 Oktober itu, saya panggil Pak Korwas saya, Pak Kabit saya tanya, Pak Priantoro, S1-nya Pak, ini Jogja, jasamu palsu. Iya, iya, Buenas, itu ya dokter ada nih palsu, ngaku sih kan. Ada yang Pak Kabit SD itu SD dari 11 Maret. Nah oke, SD Pak, sumber tembakan gitu. Mau kita peringkat 31, pokoknya guru ini bodoh-bodoh gitu. Akhirnya rapat sampai jam 10 malam. Hari ini rapat tidak boleh pulang, Agustus nanti malam. Hari ini betul Pak, pulang sampai jam 12. Saya hari itu, saya berserah lagi. Besok apa lagi? Betul, tempo 3 minggu peringkat lebih besar Jawa Tengah. Setelah itu peringkat 1 sampai sekarang. Nah, elek tak celuk. Ada yang kemarin dari peringkat 10 saya panggil. Saya tanya pertanyaan gampang. Mas Korwil Cam, wis berang tahun dari Korwil Cam, dia bilang gitu aja. Kalau memang sudah tidak sanggup, tak boleh kayak aduk putih. Daerah gitu. Karena saya yakin gurumu hebat. Tinggal bagaimana saudara mendirijeni itu. Tetapi saya ini hanya dirijen. Tapi dirijen nggak ngerti notasi orang saya, Mas Guru. Nah, ya, karena saya harus tahu, maka notasi itu yang saya kuasai. Saya pokok-pokoknya aja yang saya kuasai. Kalau teknis bawa ibu guru. Dan kalau nanti sampai saya tekan teknisnya, kalau dulu ada kompetensi dasar, subkompetensi, ya dengan cara aku saingan nanti kan gitu. Ya, benar nggak? Saya pokok-pokok saja. Maka kurikulum merdeka ini punya tor filosofis kurikulum merdeka itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tuh saat dulu ada orang mengkritik kurikulum apa yang lemari, abis-abis dilebok deh. Saya bilang gitu. Lalu si mana yang jadi lemari kalangan perguruan tinggi. Coba saya bilang, saya pas ada rakor di Bogor, ada guru-guru besar. Coba, Bapak Ibu, profesor-profesor yang saya hormati, sosiologi, antropologi sama ada? Sama substansinya. Kamu jadi kisi jibahi, tapi jadi kan gak gelem dong. Karena apa? Kumnya berkurang. Saya bilang gitu. Oh ketawa-ketawa dia kan. Saya begitu. Coba jajaran kan bisa. Cukup mata kuliah antropologi selesai. Kenapa harus ada 2? Itu. Jadi ini yang perlu kita diskusikan, sehingga IHT ini bagian dari itu semua. Dan saya berharap teman-teman SMP 9 tetap 3 hal. Yang pertama, menguatkan sinergitas. Yang kedua, ada, karena ini sudah kurikulum merdeka, metode pembelajarannya harus menggunakan metode yang bernuansakan novelty, kebaruan, biar anak-anak ini punya insight. How to insight. How to insight adalah pengertian baru yang didapatkan anak-anak dari referensi yang dia dapatkan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, Bapak Ibu juga harus menjadi agen objek terhadap perubahan dinamika yang dihadapi anak-anak kita. Anak kita ini tantangannya berat. Satu, sekarang ini kan ada satu tren anak-anak ini mager, betul? Betul. Guru kerja susti,
Anu ya Pak, lari masih kuat ya? Masih hebat, hebat. Soalnya kok udah nongkrong baik ya. Begitu karena saya menemukan, saya waktu ke sekolah, nggak bisa saya sebutkan. Lah kok guru ini duduk di kursi ini gitu Pak, murid ini kalau nojak dia itu begini, kalau ini gitu. Saya itu datang Pak jalan. Saya itu kan jalan lari ke sekolah. Lu Mas, sampai guru apa? Penjas kesal. Dia nggak tahu kalau saya didik. Lo kok sampai teman? Ya Pak, capek. Oh. Terus saya ke ruang KS-nya. Kayak guru kita saya didik guru juga. Jadi ini sama. Wah begitu tahu kalau saya kasih dia tuh bawa ke saya. Dia menunjukkan obat Pak ternyata obat. Guru lah ada pemberian gitu. Saya bilang gitu lagi. Yang asam urat Pak ternyata. Obat asam urat Pak. Ini jatuh ada kira-kira saya apa ya? Tidak jadi malah tapi kan jadi yang kita cari yuk gini-gini kan jadi ternyata asam urat. Lihat kakinya agak bengkak sedikit. Wah, jadi mengalami culture shock. Jadi zaman kuliah kok sore semua. Jadi biasa makan tempe karo tahu, saya daging-dagingan terus. Ketawa dia gitu, kita sesuai. Jadi mager ini perlu dilawan. Makanya di kelas itu saya minta kadang-kadang Bu Guru ada ice breaking, ya. Sebelum memapel itu ya boleh gini-gini. Benar untuk gerak sedikit, ya. Ayo tangannya digerakkan. Ini bagian dari novel kebaruan kita. Guru agama sama kali. Ojo kok alibah ini caranya pakai tangannya gitu ya. Jadi biar ada biar berkeringat Pak. Sholawatan orang ini boleh lah. Yang penting ini loh Pak. Karena anda saat ini wis jambut malas bergerak. Tugasnya Bapak Ibu Guru untuk menguatkan itu agar tidak menjadi habit anak-anak kita. Itu ya. Karena kita ini garis Mas Radi, yang jadi pendidikan P5M Mas. Onomen, mane, material, metode macam-macam. Termasuk kursi bocah-bocah mager. Ya, coba saya baru lihat anak sekarang itu kan agak gede-gede ya. Beda dengan zaman kita. Nah, Pak ini sih jadi agak statik. Kan? Saya itu juga puasa, tapi ya duduk seger saya sedikit. Jadi saya kan biasa ngelektek. Jadi saya ini gini gayanya, saya kan jahit aku yang mau apa. Saya itu kalau salaman, saya di situ karena saya pelayan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya itu menempatkan diri saya adalah pelayan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya terima kasih bisa hadir dan mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama Pak Ketua Komite. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri ini adalah representasi saya di sekolah. Tolong dibantu bila ada apa-apa disampaikan. Tentu setiap orang punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Alim salam malu kota manusia ya. Tapi yang penting belajar urip. Karena Pak Heri ya, saya tahu Pak Heri juga orangnya yang jauh lagi. Ya manjan cetol itu seperti itu. Saya sampaikan ini untuk bisa dibantu, dinikmati, biar menjadikan SMP penyangga ini menjadi SMP yang luar biasa. Guru ini nomor-nomor kalian. Ya, yang baru-baru Pak. Iya, baru-baru. Sing tua mau Pak Guru Penjasus. Masih berapa lama Pak? 2 tahun. Nah iya kan aku nggak salah. Tapi hebat masih Pak baru. Orang kayak guru cuma tak cerita. Ini lagi 45 Pak. Lah kok gak mau obat? Asam urat. Ini mesti kosis dan anu juri sehari ya misalnya. Asam urat Pak. Kita tidak tahu apa. Mulu ya tahu anu SPD poker.
Nah, saya ledek di depan kepala. Itu batas samurat, mungkin pas samurat ya. Jadi yang belum P3K siapa? Angkatan. Oh ya. Besok ini kan kalau saya berharap BCT yang kita buat ada kebutuhan formasi P3K itu sebetulnya Indonesia di Siwong Banyumasan. Karena kan daerah masing-masing juga sudah punya formasi masing-masing. Jangan sampai di Siwong Liyo makan dengan sinau ya. Kuncinya mau sinau tak. Ya. Jadi iya caranya. Jadi memang akhirnya yang di negeri kan tahu dengan yang guru-guru swasta itu. Karena sudah yang punya cerdas banyak ini. Nah itu kemarin sudah saya sampaikan untuk bisa dilakukan penyesuaian lah. Jadi saya itu kunci loh menurut P3K besok ini ada 200 berapa ini. Nanti kalau bisa ya isi orang-orang kita aja, orang Banyumas. Ini saya isi orang Cilacap, orang iya. Ya sih tidak apa-apa, tapi orang juga harus dewi gitu, ya. Jadi seperti itu. Masih berapa? 1, 2, 3. Oh yang baru-baru ya. Berarti kurang gampang. Cocok buat Pak Iji. Ya pegawai KUA. Aku rapopo malah aku. Aku pernah satu sekolah ini guru agama, guru bahasa Indonesia. Mungkin wali kuliah di Lekono. Kalau yang muda-muda. Kalau tadi yang jadi dirijen bagus, sudah bisa mengikuti saya. Karena semua dirijen saya Pak, kalau yang merdeka harus kita. Kalau masih diri besok saya panggil, kamu bukan dirijen didik sebenarnya. Hari ini harus gitu, merdeka. Saya itu ingin berubah Pak. Ya kok SD kan ada tipe ngono dirijen 3 gitu. Nah begitu saya jadikan didik langsung besok bukti merdeka tangannya gini, merdeka lalu menyesuaikan. Orang Islam sah di dirijen. Caranya gitu. Iya sudah bersesuaian. Ayo ini sudah bagus mengikuti. Ya. Amatan di gue. Oh UNES. Oh iya. Yang belakang. Berapa? Cilik pun orang gagal. Mau gimana sih? Masih Pak. Jadi apa? Hah? Buta kaki pernah ringan juga. Ya itu apa? Oh IPS. Terus Ini Pak. Ini apa? Seni budaya. Seni budaya. Terus apa lagi? Ini tadi? Ini Apa berapa? Oh galak berapa? Matematika jadi galak. Tapi ya, ya kalau memang kalau matematika itu sekarang bagaimana bisa menjadi mapel yang menceriakan, menyenangkan. Dulu saya punya guru namanya Sugeng Sumarno Mahmudi, guru matematika, rambutnya gondrong. Kalau berangkat sekolah naik bis, itu kan sekolah itu madur-madur, ya, masih tepat waktu jam pelajaran pertama langsung rokoknya keretek, berjunang. Langsung kan dulu beli rokok ya, wis tak komi, naik besok kaplok, jadi nek dia teko mesti langsung diusap, semuanya ngasuh, bosok berarti ngasuh. Saya pernah dibalik 2 kali, tapi jadi iso, karena sinau, Dulunya tidak apa-apa, ya udah lapor bapak ibu ya. Saya ini lapor bapak ibu, tapi yang perlu kita bantu. Dan saya ini terlalu sudah mulai agak. Jadi, nah aku ini dulu bapaknya tidak dilapori di cetot guru dia malah diseneni anak itu lah. Terus tinggal saya kan, ya kemarin dari Padang itu. Ya kita jangan sampai terjadi, yang penting bagaimana bapak ibu guru bisa menempatkan diri sebagai ketua guru yang baik. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Pak Komite terima kasih. Saya sudah dibantu. Pak Edi semangat. Buat guru saya dibantu melalui program sekolah yang bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.